Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang testing. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, 180 44 11 496 Jantan di Lolo. Yang kedua, 180 44 11 508 atas nama Asita Ramli. Yang ketiga, 180 44 11 520 atas nama Rini Aulia. Yang keempat, 180 44 11 507 atas nama Astuti Ramli. Yang kelima, 180 44 11 589 atas nama Helmi Hasanuddin. Dan yang terakhir, 180 44 11 602 atas nama Rifa Susanti. Di sini kami akan membahas yang pertama technical testing, yang kedua browser compatibility, that is purpose. Di mana pengertian testing sendiri adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Menurut Hessel, pada tahun 1983, testing merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu parameter ataupun kemampuan dari program atau sistem serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Helmi Hasanuddin dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok saya, yaitu rekayasa website pada tahapan testing. Di mana di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan testing dan manfaat testing. Adapun tujuan testing yaitu yang pertama, memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah diterapkan. Yang keempat yaitu melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Yang kelima yaitu mendeteksi adanya error. Testing untuk mendeteksi kesalahan secara intensif, yaitu menemukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Adapun manfaat testing yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan resiko yang dapat diterima. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini. Yang keempat, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem. Yang kelima, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Yang keenam, menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Demikianlah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Susanti dengan NIM 18044111602. Di sini saya akan membaca tentang tahapan testing. Verifikasi suatu pengecekan entitas-entitas termaksud aplikasi untuk pemenuhan serta konsistensi dengan melakukan penilaian hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Validasi, melihat kebenaran sistem apakah proses yang ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sesungguhnya diinginkan ataupun dibutuhkan oleh pengguna. Deteksi error. Pada deteksi error, aplikasi testing sepatutnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif untuk memastikan apakah terjadi kesalahan pada sisi aplikasi di mana ada hal yang terjadi seharusnya terjadi pada proses ini. Deteksi error sangat diperlukan.
Selanjutnya, teknikal. Pengujian aplikasi web adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan tujuan menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, kegunaan, kemampuan, navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan aplikasi web. Yang melakukan pengujian web, pengembang web, dan tidak stakeholder proyek lainnya atau manajemen pelanggan pengguna akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia, NIM 18044111520. Baiklah, langsung saja. Penguji konfigurasi. Konfigurasi, variabilitas, dan ketidakstabilan adalah faktor penting dalam penguji aplikasi web. Pengujian konfigurasi di Surface. Penguji antar. Mengungkapkan kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu. Misalkan kesalahan dalam mengeksekusi dengan benar sebab, link menu atau cara memasukkan data pada sebuah formulir. Menemukan kesalahan-kesalahan dalam cara antarmuka menerapkan sistematik navigasi, fungsi aplikasi web atau tampilan isi. Penguji isi. Mengungkapkan kesalahan sintaktik, misalkan kesalahan ketika, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks, representasi, grafik, dan media lainnya. Mengungkapkan kesalahan-kesalahan sistematik, kesalahan dalam ketetapan atau kelengkapan informasi di sembarang isi objek yang disajikan saat navigasi terjadi. Adapun penguji komponen, mencari kesalahan-kesalahan dalam pengaturan atau struktur isi yang disajikan kepada pengguna akhir. Disebut juga penguji fungsi, berfokus pada seperangkat penguji yang berupaya untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam fungsi aplikasi web. Setiap fungsi aplikasi web adalah komponen PL dan dapat diuji dengan menggunakan teknik black box. Teks peringatan komponen dikendalikan oleh masukan tingkatan form. Setelah form data definisikan, pengguna memiliki tombol atau kontrol mekanisme lainnya untuk memulai eksekusi. Ada pula penguji navigasi, memastikan bahwa semua mekanisme yang memungkinkan pengguna aplikasi web melakukan penelusuran melalui aplikasi web berfungsi dengan baik, memvalidasikan bahwa setiap undi sistematik navigasi dapat dicapai oleh kategori pengguna yang tepat. Ada pula penguji kinerja, tujuannya mensimulasikan situasi pemuatan loading yang sesungguhnya, yaitu pada saat jumlah penggunaan aplikasi bertambah atau jumlah transaksi online meningkat atau jumlah data meningkat. Situasi pemuatan loading yang sesungguhnya, yaitu pada saat jumlah penggunaan aplikasi bertambah atau jumlah transaksi online meningkat atau jumlah data meningkat. Penguji keamanan. Penguji keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dilewatkan dari klien ke service dan kembali lagi di lingkungan sisi service. Pada sisi klien, kerentanan dirancang pada bug yang telah ada sebelumnya pada browser, email, program, PL, komunikasi. Akses tidak akan sah kecuali yang ditempatkan pada browser. Pada sisi service, kerentanan meliputi serangan DOS dan skrip jahat yang diteruskan ke sisi klien atau digunakan untuk mematahkan operasi servis pelindungan keamanan jaringan. Sekian dan terima kasih.
Ya, di sini saya akan membacakan browser compatibility. Pertama, kompatibilitas diuji dengan menjalankan aplikasi web dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda pada sisi klien maupun server. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang khusus pada konfigurasi host yang unik. Keamanan diuji dengan menilai keterangan potensial dan berusaha menyimak masing-masing keterangan. Setiap usaha penetrasi yang sukses dianggap sebagai suatu kegagalan keamanan. Interoperabilitas diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web berantap muka dengan benar dengan aplikasi lain dan basis data. Kemampuan untuk dapat dinavigasi diuji untuk memastikan bahwa semua sintaks dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan navigasi apapun, misalnya tautan mati, dead link, tautan yang benar, tautan yang salah. Kinerja diuji di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan pemuatan loading untuk memastikan bahwa sistem responsif terhadap interaksi pengguna dapat menangani beban ekstrim tanpa menurunkan kemampuan operasional yang tidak dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk mengatasi browser compatibility. Yang pertama, fokus ke informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, gunakan metode progressive enhancement adalah membuat website dari bentuk sederhana agar bisa ditampilkan browser, kemudian step by step dikembangkan menuju bentuk yang lebih kompleks yang bisa ditampilkan oleh browser yang modern. Yang ketiga, gunakan metode graphical degradation adalah kebalikan dari progressive enhancement, yaitu membuat website yang kompleks. Yang terakhir, pastikan codingan kita valid dan universal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.